Dani, seorang pemuda yang baru saja pindah dari kota ke kampung Cempaka bersama keluarganya, mendengar larangan itu dari tetangganya. Awalnya, ia menganggapnya hanya sebagai tahayul belaka. Ah, itu cuma omong kosong, pikirnya dalam hati. Suatu malam, Dani yang merasa bosan di rumah memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kampung. Udara malam yang sejuk dan suara jangkrik yang merdu membuatnya merasa rileks. Tanpa sadar, ia mulai bersiul mengikuti irama jangkrik. Tiba-tiba, angin berhembus kencang dan suasana menjadi sunyi. Suara jangkrik yang tadinya mengiringi langkahnya seolah lenyap di telan kegelapan. Dani merasa bulu kuduknya berdiri dan udara sekitar menjadi dingin menggigit. Dani berhenti bersiul dan mempercepat langkahnya untuk kembali ke rumah. Namun, ia merasa seperti ada yang mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada apa-apa, hanya bayangan pohon yang menari diterpa angin malam. Sesampainya di rumah, Dani menceritakan pengalamannya kepada ibunya. Ibunya tampak cemas dan menasihatinya untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. "Dani, jangan pernah bersiul di malam hari, itu bisa mengundang roh jahat," katanya dengan nada serius. Dani hanya mengangguk, namun dalam hatinya ia masih meragukan cerita-cerita mistis itu. Namun, ia memutuskan untuk tidak bersiul lagi di malam hari, setidaknya untuk sementara waktu. Keesokan harinya, Dani bertemu dengan Ahmad, seorang ustadz di kampung tersebut. Ahmad dikenal sebagai sosok yang bijak dan dihormati oleh penduduk kampung. Dani penasaran dan bertanya kepada Ahmad tentang larangan bersiul di malam hari. Ahmad menjelaskan bahwa ada kepercayaan di kampung tersebut bahwa bersiul di malam hari bisa memanggil makhluk halus, terutama pocong. Pocong adalah roh yang terperangkap di antara dunia ini dan akhirat. Ia mencari orang yang melanggar pantangan untuk membalas dendam, kata Ahmad dengan suara tenang. Mendengar penjelasan itu, Dani semakin penasaran. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pocong dan cerita-cerita mistis lainnya di kampung tersebut. Ia mulai berbicara dengan orang-orang tua di kampung yang memiliki banyak cerita menyeramkan. Pak Sukri, salah satu tetua kampung, menceritakan tentang seorang pemuda yang pernah bersiul di malam hari dan menghilang tanpa jejak. Malam itu, kami mendengar suara siulannya. Namun, keesokan paginya, dia tidak pernah kembali. Yang kami temukan hanyalah bekas jejak kakinya yang mengarah ke hutan, kata Pak Sukri dengan wajah serius. Cerita-cerita seperti itu membuat Dani merasa semakin takut namun juga penasaran. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Namun, rasa ingin tahunya justru semakin besar. Beberapa malam kemudian, Dani mendengar suara aneh dari luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti suara ranting yang patah dan langkah kaki yang berat. Ia memutuskan untuk mengintip dari jendela. Di luar, ia melihat sosok putih yang tinggi dengan tubuh terbungkus kain kafan. Sosok itu bergerak perlahan, melompat-lompat dengan kaku. Dani tahu bahwa itu adalah pocong, seperti yang diceritakan oleh orang-orang kampung. Dani merasa ketakutan dan segera menutup jendela. Jantungnya berdetak kencang dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia berusaha untuk tidak membuat suara agar pocong itu tidak menyadari keberadaannya. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki itu menghilang. Dani memberanikan diri untuk membuka jendela sedikit dan melihat keluar. Sosok pocong itu sudah tidak terlihat lagi. Ia menarik napas lega namun tetap merasa was-was. Keesokan harinya, Dani menceritakan apa yang dilihatnya kepada Ahmad. Ahmad mendengarkan dengan seksama dan kemudian berkata, "Dani, kamu harus berhati-hati. Pocong itu mungkin merasa terganggu oleh siulmu beberapa malam yang lalu." Ahmad menyarankan Dani untuk berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah. "Bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoalah agar roh-roh jahat tidak mengganggumu lagi," kata Ahmad dengan bijak. Dani mengikuti saran Ahmad dan mulai rutin membaca ayat-ayat suci sebelum tidur. Ia merasa sedikit lebih tenang namun tetap tidak bisa menghilangkan rasa takutnya sepenuhnya. Suatu malam, Dani terbangun oleh suara yang aneh dari dalam rumahnya. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang menangis pelan. Ia merasa merinding dan berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Dengan hati-hati, Dani berjalan keluar dari kamarnya dan menuju ruang tamu. Suara tangisan itu semakin jelas dan terdengar datang dari arah dapur. Dani memberanikan diri untuk mengecek dapur. Saat sampai di dapur, Dani melihat sosok bayangan hitam berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Dani merasa ketakutan namun tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, bayangan itu menghilang begitu saja. Dani merasa tubuhnya gemetar dan segera berlari kembali ke kamarnya. Ia berusaha menenangkan diri dan membaca ayat-ayat suci dengan suara gemetar.
Keesokan paginya, Dani menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad. Ahmad merasa khawatir dan menyarankan agar Dani lebih sering berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus tetap beriman dan tidak takut kepada makhluk halus. Hanya Allah yang bisa melindungi kita, kata Ahmad. Dani mengikuti nasihat Ahmad dan mulai lebih sering beribadah. Ia merasa sedikit lebih tenang namun masih tidak bisa menghilangkan bayangan menakutkan yang dilihatnya di dapur malam itu. Beberapa hari kemudian, Dani mendengar cerita dari tetangganya bahwa ada seorang anak kecil yang melihat pocong di dekat rumahnya. Anak itu menceritakan bahwa pocong tersebut tampak marah dan mencoba mendekatinya. Dani merasa khawatir dan memutuskan untuk lebih sering mengawasi lingkungan sekitar rumahnya. Ia juga memperingatkan keluarganya untuk tidak keluar rumah di malam hari tanpa alasan yang jelas. Malam itu, Dani mendengar suara aneh lagi. Kali ini suara itu terdengar seperti suara pintu yang dibuka perlahan. Ia merasa cemas dan memutuskan untuk mengecek keluar rumah. Saat membuka pintu, Dani melihat bahwa tidak ada siapa-siapa di luar. Namun, ia merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Dani memutuskan untuk kembali masuk dan mengunci pintu rapat-rapat. Di dalam rumah, Dani merasa suasana menjadi semakin mencekam. Ia berusaha menenangkan dirinya dengan membaca ayat-ayat suci dan berdoa. Namun, perasaan tidak nyaman itu tetap tidak hilang. Tiba-tiba, Dani mendengar suara ketukan di pintu. Suara itu terdengar pelan namun jelas. Dani merasa ketakutan dan tidak berani membuka pintu. Ia hanya bisa berdoa agar suara itu segera menghilang. Suara ketukan itu berhenti setelah beberapa saat. Dani merasa lega namun tetap waspada. Ia memutuskan untuk tidak tidur malam itu dan berjaga-jaga jika ada hal aneh yang terjadi lagi. Keesokan paginya, Dani menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad. Ahmad merasa prihatin dan menyarankan agar Dani melakukan ruqyah di rumahnya. Ruqyah bisa membantu mengusir makhluk halus yang mengganggumu, kata Ahmad. Dani setuju dan meminta Ahmad untuk melakukan ruqyah di rumahnya. Ahmad datang bersama beberapa orang lain yang juga ahli dalam ruqyah. Mereka mulai membaca ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Selama proses ruqyah, Dani merasa tubuhnya menjadi ringan dan suasana di rumahnya menjadi lebih tenang. Ahmad mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengusir makhluk halus yang mengganggu. Setelah ruqyah, Dani merasa lebih tenang dan tidak lagi mengalami gangguan aneh di malam hari. Ia berterima kasih kepada Ahmad dan orang-orang yang telah membantunya. Namun, Dani tetap tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman menakutkan yang telah dilaluinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengawasi dari kejauhan. Suatu malam, Dani bermimpi tentang pocong yang datang ke rumahnya. Dalam mimpi itu, pocong tersebut tampak marah dan mencoba mendekatinya. Dani terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Dani merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa gangguan belum sepenuhnya hilang. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ahmad dan meminta nasihat lebih lanjut. Ahmad menyarankan agar Dani tetap berdoa dan membaca ayat-ayat suci setiap hari. Gangguan seperti ini tidak akan hilang begitu saja. Kamu harus terus mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungannya, kata Ahmad. Dani mengikuti nasihat Ahmad dan mulai lebih sering beribadah. Ia merasa bahwa iman dan doa adalah satu-satunya cara untuk melawan ketakutan dan gangguan tersebut. Malam itu, Dani merasa lebih tenang dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat ia tertidur, ia kembali bermimpi tentang pocong yang mendatanginya. Dalam mimpi itu, pocong tersebut tampak semakin dekat dan mengancam. Dani terbangun dengan perasaan takut dan cemas. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan bahwa gangguan masih ada di sekitarnya. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Beberapa hari kemudian, Dani mendengar kabar bahwa ada seorang tetangga yang melihat pocong di dekat rumahnya. Tetangga itu menceritakan bahwa pocong tersebut tampak mengawasi rumah Dani. Dani merasa semakin khawatir dan memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ahmad. Ahmad menyarankan agar Dani memperbanyak sedekah dan amal baik untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Dani mengikuti saran Ahmad dan mulai lebih sering bersedekah dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ia berharap bahwa amal baiknya bisa membantu mengusir gangguan tersebut. Malam itu, Dani merasa lebih tenang dan tidak lagi mengalami mimpi buruk. Ia merasa bahwa doanya mulai dijawab dan gangguan mulai berkurang. Namun, beberapa hari kemudian, Dani mendengar suara aneh lagi di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Dani merasa ketakutan dan berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Saat membuka jendela, Dani melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan rumahnya.
bayangan itu tampak seperti seorang pria dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Dani merasa ketakutan dan segera menutup jendela. Dani berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Ia merasa bahwa gangguan tersebut kembali lagi dan ia harus lebih waspada. Keesokan paginya, Dani menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad. Ahmad merasa prihatin dan menyarankan agar Dani melakukan ruqyah lagi di rumahnya. Dani setuju dan meminta Ahmad untuk melakukan ruqyah lagi. Ahmad datang bersama beberapa orang lain dan mereka mulai membaca ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Selama proses ruqyah, Dani merasa tubuhnya menjadi ringan dan suasana di rumahnya menjadi lebih tenang. Ahmad mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengusir makhluk halus yang mengganggu. Setelah ruqyah, Dani merasa lebih tenang dan tidak lagi mengalami gangguan aneh di malam hari. Ia berterima kasih kepada Ahmad dan orang-orang yang telah membantunya. Namun, Dani tetap tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman menakutkan yang telah dilaluinya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang masih mengawasi dari kejauhan. Suatu malam, Dani bermimpi tentang pocong yang datang ke rumahnya. Dalam mimpi itu, pocong tersebut tampak marah dan mencoba mendekatinya. Dani terbangun dengan keringat dingin di seluruh tubuhnya. Dani merasa bahwa mimpi itu adalah pertanda bahwa gangguan belum sepenuhnya hilang. Ia memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ahmad dan meminta nasihat lebih lanjut. Ahmad menyarankan agar Dani tetap berdoa dan membaca ayat-ayat suci setiap hari. Gangguan seperti ini tidak akan hilang begitu saja. Kamu harus terus mendekatkan diri kepada Allah dan meminta perlindungannya, kata Ahmad. Dani mengikuti nasihat Ahmad dan mulai lebih sering beribadah. Ia merasa bahwa iman dan doa adalah satu-satunya cara untuk melawan ketakutan dan gangguan tersebut. Malam itu, Dani merasa lebih tenang dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, saat ia tertidur, ia kembali bermimpi tentang pocong yang mendatanginya. Dalam mimpi itu, pocong tersebut tampak semakin dekat dan mengancam. Dani terbangun dengan perasaan takut dan cemas. Ia merasa bahwa mimpi itu adalah peringatan bahwa gangguan masih ada di sekitarnya. Ia berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Beberapa hari kemudian, Dani mendengar kabar bahwa ada seorang tetangga yang melihat pocong di dekat rumahnya. Tetangga itu menceritakan bahwa pocong tersebut tampak mengawasi rumah Dani. Dani merasa semakin khawatir dan memutuskan untuk berbicara lagi dengan Ahmad. Ahmad menyarankan agar Dani memperbanyak sedekah dan amal baik untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Dani mengikuti saran Ahmad dan mulai lebih sering bersedekah dan membantu orang-orang di sekitarnya. Ia berharap bahwa amal baiknya bisa membantu mengusir gangguan tersebut. Malam itu, Dani merasa lebih tenang dan tidak lagi mengalami mimpi buruk. Ia merasa bahwa doanya mulai dijawab dan gangguan mulai berkurang. Namun, beberapa hari kemudian, Dani mendengar suara aneh lagi di luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti suara seseorang yang memanggil namanya. Dani merasa ketakutan dan berusaha mencari tahu dari mana suara itu berasal. Saat membuka jendela, Dani melihat sosok bayangan hitam berdiri di depan rumahnya. Bayangan itu tampak seperti seorang pria dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Dani merasa ketakutan dan segera menutup jendela. Dani berusaha menenangkan diri dengan membaca ayat-ayat suci. Ia merasa bahwa gangguan tersebut kembali lagi dan ia harus lebih waspada. Keesokan paginya, Dani menceritakan kejadian tersebut kepada Ahmad. Ahmad merasa prihatin dan menyarankan agar Dani melakukan ruqyah lagi di rumahnya. Dani setuju dan meminta Ahmad untuk melakukan ruqyah lagi. Ahmad datang bersama beberapa orang lain dan mereka mulai membaca ayat-ayat suci di setiap sudut rumah. Selama proses ruqyah, Dani merasa tubuhnya menjadi ringan dan suasana di rumahnya menjadi lebih tenang. Ahmad mengatakan bahwa mereka telah berhasil mengusir makhluk halus yang mengganggu. Dani merasa lega namun tetap waspada, menjaga agar tidak melanggar pantangan bersiul di malam hari lagi, dan terus mendekatkan diri kepada Allah untuk perlindungan sejati.